Itu kemungkinannya peluangnya berapa preferensi? Saya tidak bicara peluang ya, tetapi kita mengupayakan akan ada penangguhan atau peluang untuk tidak ditahan. Jangan lupa besok itu kan pelimpahan, artinya kewenangan bukan lagi pada penyidik tapi pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, itulah kemudian yang kita upayakan untuk meminta agar kedua beliau tidak ditahan begitu. Ya. Kan seperti case-nya di kasus NM ya, kasus korupsi kan bisa gitu dijadikan tahanan kota gitu. Untuk kalau untuk Om Roy sendiri akan ajukan enggak, kita bicara tidak tahanan kota, kita bicara tidak ditahan. Tidak ditahan. Karena menurut kita not necessary untuk ditahan. Pertama, ini kan bukanlah sebuah kejahatan yang dari sononya kejahatan. Bukan korupsi, bukan misalnya pembunuhan, bukan perampokan dan lain sebagainya. Ini kan cuma sebuah kritik kepada mantan penguasa dengan didasarkan pada sebuah hasil penelitian, kan begitu. Dan dikatakan bahwa 99,9% ijazahnya palsu. Padahal ijazahnya sendiri belum pernah dibuktikan kan sebenarnya. Sehingga kalau dikatakan sudah pasti fitnah ya belum tentu. Pencemaran nama baik. Kalau untuk kepentingan publik kan tidak boleh dikenakan pasal tersebut. Dulu pasal 310, sekarang pasal 433 ya. Dulu pasal 311, sekarang 434. Oke, silakan yang lain. Lalu terkait Pak Jokowi sudah merespon terkait mengomentari terkait penahanan Om Roy dan siap untuk hadir di persidangan. Ya, saya kira itu lip service ya. Menurut saya Jokowi takut kalau ada dilakukan sidang. Karena sederhana, kalau saya mengatakan ini dalam rangka pembelaan sebagai lawyer ya. Kalau ijazahnya memang benar-benar asli, tidak palsu gitu. Ya, tidak diduga palsu, udah lama selesai kasus ini. Misalnya saya dituduh ijazah saya tidak asli, saya tunjukkan aja tinggal. Nih, tolong kamu cek sendiri ke laboratorium, kamu cek sendiri. Ini kan nggak berani dia tunjukkan. Dia selalu mengatakan akan hadir di persidangan, membawa ijazah dan lain sebagainya. Kenapa harus ke persidangan? Kenapa tidak dia menggelar press conference, lalu case close kalau memang asli. Tapi kalau tidak asli kan tetap akan dipertanyakan orang. Jadi kalau misalnya kita, wah ini kan sudah saya tunjukkan, sudah ditunjukkan, itu tetap saja akan memunculkan pro dan kontra. Iya karena tidak asli. Tapi kalau asli selesai, case close. Mungkin prediksi gimana sih Bang, karena nanti itu Om Roy ketemu Pak Jokowi bakal ada hal yang maksudnya nanti saling membawa ijazah gitu Bang? Oh enggak, kami tidak bicara dulu mengenai sidang. Karena kami mengupayakan agar ini tidak terjadi persidangan karena kami menengarai banyak sekali pelanggaran yang terjadi. Oh. Jadi begini, secara psikologi ya sebenarnya kita ini sudah lelah sebenarnya dengan kasus yang ringan ini tapi dibuat bertele-tele hanya karena Pak Jokowi tidak mau menunjukkannya ke depan publik. Kalau misalnya dia tunjukkan ke depan publik dan memang benar-benar asli, ya tentu kita akan katakan asli. Tapi saya ragu bahwa dokumen itu asli karena sederhana. Kalau dia kebenaran itu lurus, straight to the point, tidak berliku-liku, tidak belok-belok, jujur. Tapi kalau tidak benar, ya biasanya belok-belok, kan begitu. Oke, itu ya yang bisa. Tadi yang udah dari kata lagi wawancara sebentar, nanti saya telepon balik. Emang sedikit dari kata Bang Refy barusan, ini udah panjang, udah lelah ya, udah lelah. Mungkin apakah karena kelelahan ini, mungkin apalagi Bang Roy udah ditahan itu, jadi akhirnya kedepannya akan Om Roy meminta maaf gitu. Oh ya enggak lah. Enggak, meminta maaf untuk apa? Untuk urusan apa? Karena kan RJ kan satu-satunya jalannya. Oh ya enggak dong, banyak hal lain yang bisa membuat mereka dibebaskan. Karena kita menengarai baik secara formil maupun material itu jelas bahwa banyak sekali pelanggaran sehingga kalau kita ajukan upaya hukum mudah-mudahan dikabulkan. Tapi terhadap pembuktian ijazah itu asli atau palsu, ya itu tetap harus dikejar. Cara mengejarnya apa? Kan sudah ada gugatan di Solo, sudah ada pengaduan ke Bareskrim Mabes Polri, harus ada pembuktian. Tapi pembuktiannya itu tidak di sidangnya Mas Roy. Kalau di sidangnya Mas Roy, itu bukan pembuktian ijazah. Itu adalah
pembuktian bahwa dia melakukan pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya. Kita kalau pengen harus sidang ya kita minta dibuktikan dulu ijazahnya gitu berdasarkan ketentuan pasal 434 kan KUHP begitu. Oke. Terakhir Bang, Ya. untuk saat ini ya karena Ya. ini kan Mas Roy kan statusnya pasti ditahan ya Bang. Ya. Caranya gimana untuk mengeluarkan tahanan? Ya. Kalau posisi saat ini kan Mic-nya agak di. oh kalau posisi saat ini kan dia lagi di rumah sakit ya. Dan nanti besok akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah kita akan mengajukan surat kepada Kajari, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, permohonan agar mereka ditangguhkan penahanannya atau tidak ditahan. Tergantung bagaimana bahasanya. Kalau misalnya ini dianggap ditahan, penangguhan berarti. Tapi kalau ini dianggap bahwa nanti setelah diserahkan adalah babak baru, ini penahanan penyidik dan nanti kemudian kemungkinan penahanan kejaksaan. Nah kita berharap kejaksaan tidak menahan dia karena tidak ada alasan subjektif yang membuat dia harus ditahan. Misalnya upaya melarikan diri, nggak mungkin lah Mas Roy sama Dr. Tifa melarikan diri. Kan satu-satunya alasan yang masuk akal adalah dia melarikan diri. Kalau menghilangkan barang bukti apa? Orang sudah selesai proses penyidikannya dan barang buktinya sudah disita semua kan? Luar negeri pun juga nggak pernah ya? Iya, lalu kalau dikatakan misalnya mengupayakan mengulangi perbuatan apa? Karena perbuatannya itu sendiri masih dalam hal yang debatable. Apakah betul ya kan bahwa beropini itu adalah perbuatan jahat, kecuali kalau rampok ya kan, kalau maling, kalau pembunuh, pemerkosa, koruptor, nah itu baru, itu udah absolut perbuatannya perbuatan tercela. Jadi kalau dilepaskan dikhawatirkan dia melakukan lagi, itu benar gitu. Misalnya orang yang suka mabuk-mabukan, minum-minuman, mukul orang, nyiksa orang, tiba-tiba tidak ditahan, nah itu baru berbahaya gitu loh. Karena dikhawatirkan mengulangi perbuatan. Tapi kalau dalam ranah kebebasan berpendapat seperti ini, kita berdebat apakah betul yang dilakukan dia adalah sebuah perbuatan jahat kan begitu. Oke ya, cukup kan?